Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rifhatu Salma dengan NIM J00230052 dari kelompok B7. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada otot-otot penyusun rotator cuff. Nah, otot-otot yang menyusun rotator cuff itu ada empat. Ada yang pertama itu ada musculus teres minor, ada musculus infraspinatus, ada supraspinatus dan juga ada substraspinatus. Nah, ini ada eh, gambar dari empat muskulus yang penyusun rotator cuff, ada supraspinatus, subscapularis, teres minor, dan juga infraspinatus. Nah, eh, kalau yang pertama itu ada supraspinatus. Kalau otot supraspinatus itu berasal dari atas tulang belikat dan dia tuh akan masuk ke tuberositas major humerus. Lalu ada infraspinatus. Nah, kalau yang infraspinatus dia itu otot infraspinatus itu berasal dari bawah tulang belikat di fossa infraspinatus. Nah, dia itu nanti akan dimasukkan pada aspek posterior tuberositas mayor pada bagian tulang yang menempel pada otot yang sesuai dengan humerus. Lalu ada teres minor. Nah, teres minor tuh dia itu berasal dari batas scapula lateral. Dan dia itu nanti berinsersi pada aspek inferior tuberositas major humerus. Nah, otot teres mayor itu bukan bagian dari rotator cuff. Terus ada yang terakhir ada subscapularis. Subscapularis itu berasal dari permukaan anterior, eh, bisa depan juga atau bisa juga depan scapula dan dia itu ada depan scapula atau anterior scapula, yaitu terletaknya ada di atas tulang rusuk dan dia akan masuk ke tuberositas minor humerus. Nah, eh, cara mudah untuk menghafalnya itu kita menaruh empat, empat jari kita dari poleks membulat berurutan di os humerus. Nah, nanti tuh kita lebih tepatnya kita meletakkan poleks pada tuberculum minus, lebih menonjol ke arah anteromedial atau depan kerah tengah dan karena dia itu merupakan insertio tendo musculus subscapularis. Nah, nanti kemudian kita meletakkan indeks digitus medius, digitus annularis secara membulat pada tuberculum majus yang dia terletak di lateral kaput dan nantinya karena dia itu facies proximal yang membulat dan dia itu merupakan insersio dari musculus supraspinatus dan juga ada musculus infraspinatus dan musculus teres minor. Lalu yang selanjutnya itu inervasi dan origo insertio musculus penyusun rotator cuff. Nah, dia itu ada beberapa musculus ini, ada musculus teres minor, musculus infraspinatus, supraspinatus, musculus subscapularis. Nah, kalau yang musculus teres minor itu dia origonya itu ada di margo axillaris scapulae, insertionya itu ada di tuberculum majus humeri, dan dia diinervasi oleh nervus axillaris. Yang kedua itu ada musculus infraspinatus. Musculus infraspinatus dia itu origonya itu ada di fossa infraspinata dan insertionya itu ada di tuberculum majus humeri. Inervasinya dia diinervasi oleh suprascapularis. Lalu ada musculus supraspinatus. Terus musculus supraspinatus dia tuh ada origonya tuh ada di fossa supraspinata dan insersionya ada di tuberculum majus humeri. Lalu dia diinervasi oleh nervus subscapularis. Lalu yang terakhir itu ada musculus subscapularis, dia tuh origonya itu fossa subscapularis, terus insersionya tuh ada di tuberculum minus humeri dan diinervasi oleh nervus subscapularis superior et inferior. Nah, eh, klinis yang biasanya terjadi pada rotator cuff, yaitu biasanya itu ada di cedera pada rotator
calf tendon yang dapat bersifat akut, timbulnya mendadak dan degeneratif. Nah, dia itu nanti cedera akutnya itu timbulnya itu mendadak. Kayak misalnya dia itu kayak terjadi eh, seseorang itu jatuh dengan posisi tangan terlentang atau saat membawa sesuatu yang terlalu berat di posisi yang kurang tepat. Karena rotator cuff sendiri itu dia tuh ada tugas memiliki beberapa fungsi yang penting, termasuk dia tuh untuk menstabilkan bahu agak untuk mengangkat dan memutar lengan, serta memastikan kepala humerus itu tetap terpasang dengan aman di soket bahu, biar dia itu berada pada tepat tempatnya, tidak bergeser kemana-mana. Lalu, selanjutnya, seseorang itu melakukan squat otot manakah yang digunakan. Nah, ini otot-otot yang digunakan. Ada musculus rectus femoris, dia itu diinervasi oleh nervus femoralis, terus musculus factus lateralis, musculus factus medialis, musculus factus intermedium, dia itu diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu ada musculus biceps femoralis, musculus semimembraneus, dan musculus semitendinosus, yaitu diinervasi oleh nervus tibialis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.